Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang besar, yang layak disembah. Oh Tuhan,
Shalom, berkat saya yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, kembali ketemu dengan saya di saat teduh hari ini. Saya berharap semua kita sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, waktu kita beriman sama Tuhan, di saat dalam keadaan masalah pergumulan yang berat, berarti kita sedang mengundang Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, apapun yang sudah hadapi. Dan sebaliknya, waktu kita mulai ketakutan, membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan, maka apa yang terjadi? Kita sedang mengundang iblis, membuka pintu lebar untuk dia, menguasai pikiran, hati kita, menguasai hidup kita, sehingga kita kehilangan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ketakutan adalah frekuensi ternyata di mana iblis bekerja, tapi iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Nah, saudara mau ada di frekuensi mana? Frekuensi iman atau frekuensi ketakutan? Kalau frekuensi ketakutan, maka iblis bekerja. Tapi kalau frekuensinya iman, maka Tuhan bekerja. Nah, satu kali ada seorang anak yang sakit keras gitu ya, dan orang tuanya datang sama Yesus, minta tolong Yesus untuk datang doakan ke rumahnya gitu, saudara. Nah, itu tercatat dalam Markus 5 ayat yang ke-35 sampai 42. Saya baca buat saudara. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang banyak dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Nah, ternyata waktu mereka mau tiba, saudara, dikata anakmu sudah mati. Ini kenyataannya, faktanya kami lihat, sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus, ini Yesus luar biasa responnya. Tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, kepada ayahnya, jangan takut, percaya saja. Itu iman. Itu frekuensinya Tuhan bekerja. Tadi anakmu sudah mati, untuk apa lagi? Itu frekuensinya iblis, frekuensi ketakutan. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatlah orang-orang ribut, nangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tapi tidur. Tapi mereka mentertawakan dia. Wah, semuanya sepakat takut. Semuanya sepakat sedih. Semuanya sepakat kenyataan bahwa anak itu udah mati. Maka perhatikan, diusirnya lah. Yesus usir semua orang itu. Lalu dibawanya anak dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Jadi orang tuanya dibawa. Mereka selalu diusir semua. Diusir. Lalu dipegangnya lah tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kenapa Yesus usir mereka semua dan membawa mama papanya? Karena Yesus nggak mau mereka terkontaminasi, tertular dengan rasa takut mereka semua di situ. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Saudara, jangan biarkan ketakutan itu merasuki saudara. Usir mereka semua, pergi. Takutnya sudah tertular gitu loh. Makanya Paulus bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sudah punya iman kuat dalam Tuhan, tapi ketemu orang yang hopeless, orang yang udah nggak punya pengharapan, udah nggak bisa lah, udah tertutup lah, udah jangan coba lah, udah kamu pasti gagal. Kamu nggak ingat ya, dulu kan kamu pernah coba bangun hubungan, gagal lagi kan, dulu kamu dihianati kan, dulu kamu udah coba kerja, gagal kan, dipecat kan, dulu kamu udah coba percaya orang, bangun bisnis, apa hasilnya, kamu ditipu kan, sudahlah nggak usah lagi, jangan pelayanan lagi, stop pelayanan, kamu akan kecewa dalam pelayanan, udahlah nggak ada pemimpin yang benar, nggak ada pemimpin yang baik, wah bangsa ini pasti hancur. Saudara, hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau saudara banyak bergaul dengan dia, maka lihatlah, saudara akan tertular dengan ketakutan, kekhawatiran, pesimis, rasa takut yang menguasai dirinya. Bergaulah dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Maka berhati-hatilah membangun komunitas saudara. Berkomunitaslah, bangun hubunganlah dengan orang-orang yang akan membangkitkan iman saudara. Berteman itu bisa, dengan siapa kita bisa berteman, berhubungan baik. Tapi untuk membangun kedekatan, keintiman, saudara harus berhati-hati. Usir semua ketakutan, usir semua kekhawatiran itu. Yesus usir, saudara. Seorang penulis buku namanya Don Joseph, dalam bukunya The End of Stress, dia bilang gini, 85% dari apa yang dikhawatirkan tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi sebenarnya, tapi kita sudah menyatakan, membayangkan itu pasti terjadi. Padahal sebenarnya menurut dia, surveinya, tidak semua terjadi. Sebab itu, nasihat firman Tuhan itu bagus sekali. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kadang-kadang kita membiarkan diri kita susah sih.
Besok belum ada, kita udah mikirin, aduh besok gimana ya, jangan-jangan rusak ya, jangan-jangan gagal, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, jangan gini. Udahlah, besok itu belum terjadi gitu. Perkatakan iman saudara, perkatakan firman Tuhan, maka hari esokmu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi mari jaga diri saudara dengan baik, punya komunitas yang baik, di CG, menguatkan, dan hindarilah orang-orang yang selalu menebarkan ketakutan, pesimis, hal-hal yang negatif sama saudara, karena itu akan membuat imanmu semakin tergerus dan tidak menjadi kuat. Tuhan berkati kita semua dan shalom. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami semua. Aku berdoa biar kami punya komunitas yang baik. Tuhan, dalam nama Yesus kami menerima kebaikan, kemurahan, iman, dan pengharapan. Kami usir semua ketakutan, kekhawatiran dalam nama Yesus. Dan kami hidup diberkati Tuhan. Kami berdoa setiap keluarga bahagia. Suami istri, orang tua anak, saling mengasihi, rukun, diberkati Tuhan. Bisnis, pekerjaan, karir kami, sekolah, masa depan kuliah kami diberkati Tuhan. Urapi kami semua sehat dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.